Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Masalah Liverpool sudah terlampaui serius. 2 kali kalah secara beruntun jelas jadi pukulan telak bagi Liverpool, apalagi kalau 2 kekalahan tersebut diberikan oleh 2 tim yang sedang berada di zona degradasi. Ex-Liverpool Jamie Carragher merasa catatan tersebut bukanlah hal yang bagus bagi The Reds. Kekalahan tersebut bukan sekedar kalah skor, tetapi kalah dari segi kualitas. Ini bukan lagi masalah kecil di Liverpool, masalah di Liverpool sudah terlampau serius. Klub harus memikirkan sesuatu, ujar Carragher. Dibidik tim-tim papan atas Liga Inggris, Brighton tetapkan harga selangit untuk Moises Caicedo. Gelandang Brighton, Moises Caicedo, jadi incaran tim-tim papan atas Liga Inggris. Baru-baru ini, laporan Mirror menyebutkan harga yang sudah ditetapkan Brighton jika ada klub yang ingin memboyong pemain berusia 20 tahun tersebut. Harganya dibanderol sebesar 85 juta euro. Tentu saja harga tersebut tidak murah, bahkan jika dibandingkan dengan harga pasar di Transfermarkt. Mahar transfer tersebut sudah 3 kali lipat lebih mahal. Padahal Caicedo didatangkan Brighton dengan harga hanya 5 juta euro dari Independiente, klub asal Ekuador. Kuda hitam baru, Pep Guardiola prediksi Newcastle bisa finish 4 besar. Sebelum musim dimulai, tak ada yang pernah memprediksi The Magpies bisa tampil sebaik ini. Namun setelah musim digelar, banyak orang setuju bahwa Newcastle memang menjelma jadi kuda hitam baru di musim 2022-2023. Hal itu pun mendapat persetujuan dari manajer Manchester City, Josep Guardiola. Manchester City bahkan bisa ditahan imbang Newcastle musim ini. Pep merasa Newcastle bisa berbicara banyak di musim ini. Ia pun yakin Newcastle akan finish di 4 besar pada akhir musim. Erik ten Hag ungkap alasan akhirnya berani mainkan Harry Maguire sebagai starter lagi. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan alasan dirinya akhirnya menurunkan Harry Maguire sebagai starter di laga versus West Ham. Ten Hag merasa laga melawan Sheriff sebelumnya sudah cukup untuk menjadikan Maguire sebagai starter melawan West Ham. Sebenarnya Maguire sudah siap untuk menjadi starter pada hari Kamis ketika melawan Sheriff. Dia memiliki beberapa hari latihan dengan tim. Dia juga sudah bermain 1 babak. Sekarang dia siap untuk bermain, ujar Ten Hag. Ronaldo belum temukan sentuhan terbaik. Cristiano Ronaldo belum menemukan sentuhan terbaiknya kala diberi kesempatan menjadi starter dalam laga Manchester United versus West Ham United. Padahal Ronaldo menjadi pemain MU yang paling banyak melepas tembakan di laga ini. Penyerang 37 tahun tersebut total melancarkan 6 tembakan. Ronaldo juga tak banyak terlibat penciptaan peluang untuk rekan-rekannya. Mantan pemain Real Madrid ini tampaknya masih harus berusaha keras menemukan sentuhan terbaiknya kembali di musim ini. Momen Cristiano Ronaldo cuekin legenda Manchester United, baper dikritik. Meski gagal menyumbangkan gol, Ronaldo tetap jadi sorotan. Penyebabnya adalah kejadian sebelum kick-off. Saat hendak melakukan pemanasan, Ronaldo melipir sejenak ke pinggir lapangan untuk menyapa Luis Saha yang bertugas sebagai pandit. Pria kelahiran Madeira itu kemudian menyalami ex-gelandang Liverpool Jamie Redknapp. Namun Ronaldo cuek terhadap Gary Neville yang juga berada di sana. Ronaldo langsung meloyor ke lapangan tanpa berkata sepatah kata pun kepada mantan rekan setimnya itu. Ini mungkin berkaitan dengan kritik yang dilontarkan Neville atas sikap Ronaldo ketika meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir. Jamie Redknapp tuntut Manchester United bisa maksimalkan Marcus Rashford. Jamie Redknapp memberikan beberapa kritikan kepada Marcus Rashford atas masalah fokus pikiran dan mentalitasnya. Meski begitu, ia juga mendukung penyerang tersebut untuk bisa memaksimalkan potensinya di Manchester United.
Redknapp juga mengatakan akan menjadi kerugian besar jika Manchester United tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik Rashford. Redknapp menilai Rashford adalah pemain yang memiliki segalanya. Dia bisa berlari dengan bola, punya tembakan ganas, dan bisa melakukan tendangan bebas. Di tangan Erik ten Hag, peran bek sayap Manchester United jadi krusial. Peran bek sayap menjadi sangat krusial di sistem permainan Erik ten Hag. Hal ini disampaikan langsung oleh bek kanan Manchester United Diogo Dalot. Dalam beberapa pertandingan, bek sayap Manchester United bermain tidak selayaknya seorang bek sayap. Area mainnya bisa di mana saja, bahkan tak jarang bermain seperti seorang gelandang. Sekarang kalian melihat bek sayap bisa bermain di berbagai posisi yang berbeda, jadi bek sayap selalu menjadi tujuan akhir dari sistem permainan tim, ujar Dalot. Dari permainan, Stefano Pioli anggap kekalahan AC Milan wajar. Pioli kecewa berat, rekor AC Milan harus selesai karena kekalahan dari Torino. Manajer Milan itu sadar permainan Milan mengecewakan. Permainan yang ingin diterapkan oleh Milan tak bisa berkembang. Perubahan pemain yang Pioli lakukan untuk keluar dari situasi sulit pun tak berhasil. Kami tidak tajam, tidak bermain di level kualitas tinggi, dan kami tidak memiliki determinasi yang dapat mengubah permainan. Kami buruk di area kami sendiri dan kotak lawan, kata Pioli. Stefano Pioli jelaskan alasan ganti Rafael Leao pada laga lawan Torino. Permainan Milan tidak berjalan sesuai rencana Pioli. Pada awal babak kedua, Pioli membuat 3 pergantian pemain sekaligus. Stefano Pioli secara terbuka mengakui bahwa Rafael Leao tampil buruk saat AC Milan berjumpa Torino. Alasan itu membuat sang pelatih menarik keluar Leao pada awal babak kedua dan memasukkan Ante Rebic. Ini bukan malam terbaik Rafael Leao, itu sudah jelas. Saya punya pemain lain dengan karakteristik yang berbeda dan saya mencoba untuk mengubahnya, ujar Pioli. Edin Terzic akui ada faktor keberuntungan saat Dortmund tekuk Frankfurt. Bertandang ke Deutsche Bank Park untuk menghadapi Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund berhasil mengamankan 3 poin usai mengalahkan tuan rumah 2-1. Edin Terzic menyebut pertandingan tersebut sebagai pertarungan yang sengit. Namun di sisi lain ia mengakui ada faktor keberuntungan yang berpihak kepada timnya. Itu adalah sebuah pertarungan yang nyata, kami mendapatkan sebagian besar keberuntungan. Itu adalah sebuah kemenangan yang penting. Kami tidak memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi kami mengambilnya, kata Terzic. Nagelsmann pilih mainkan Mazraoui, Bayern Munich bakal jual Pavard. Bayern Munich berhasil meraih hasil manis pada laga pekan ke-12 Bundesliga dengan mengalahkan FC Mainz 05 dengan skor 6-2. Pada laga itu, pelatih Julian Nagelsmann memilih untuk memainkan Noussair Mazraoui sebagai bek kanan sejak menit pertama. Keputusannya itu pun mendapat sejumlah pertanyaan, karena Benjamin Pavard yang dinilai tampil lebih baik justru hanya menjadi bangku cadangan. Banyak yang berspekulasi bahwa tidak dimainkannya Pavard sebagai starting 11 karena pemain asal Prancis itu berencana untuk dilego oleh Bayern Munich pada musim panas tahun depan. Carlos Soler akui senang bisa bermain dengan pemain kelas dunia di PSG. Paris Saint-Germain berhasil mengantongi 3 poin saat mereka mengalahkan Troyes skor 4-3. Setelah mencetak gol pembuka untuk PSG, Soler mengungkapkan bahwa bermain dengan pemain-pemain terbaik di dunia seperti Messi, Neymar, dan Mbappe adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan baginya. Soler pun tampaknya mulai masuk dalam rencana permainan Christophe Galtier. Sejauh ini, pemain asal Spanyol ini telah mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Kritik wasit, Carlo Ancelotti terancam kena sanksi. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti terancam mendapatkan skorsing atas komentarnya tentang wasit setelah timnya ditahan Girona. Setelah pertandingan, Ancelotti pun memperlihatkan kemarahannya atas keputusan wasit Mario Lopez yang memberikan tendangan penalti di akhir pertandingan. Ancelotti akan menghadapi penyelidikan oleh Komite Integritas RFIF terkait komentarnya tersebut. Selain sang pelatih, Asensio juga berpotensi mengalami hal sama setelah yang memposting pesan kritis di media sosial setelah pertandingan. Morata cedera, timnas Spanyol harap-harap cemas jelang Piala Dunia.
Timnas Spanyol dibuat harap-harap cemas setelah menyaksikan striker andalan mereka Alvaro Morata mengalami cedera saat klubnya Atletico Madrid dikalahkan Cadiz di pertengahan La Liga yang berlangsung pada Sabtu. Dengan peralatan Piala Dunia yang 3 pekan lagi dilangsungkan, banyak yang berpikir apakah Luis Enrique harus merombak starting 11 pilihannya guna mencari pemain pengganti untuk Morata. Namun demikian, kabar terkini seperti dilansir Diario AS mengungkapkan bahwa ia bisa fit untuk bermain di Piala Dunia. Agen Franck Kessie tepis rumor pemainnya ingin hengkang dari Barcelona. Franck Kessie baru-baru ini dirumorkan ingin kembali ke Serie A karena minimnya waktu bermain yang diterimanya di Barcelona. Kessie tercatat baru tampil sebagai starter sebanyak 2 kali saja. Jika ditotal, ia hanya mencatatkan 5 penampilan sejak bergabung dengan klub asuhan Xavi tersebut. Menanggapi rumor yang beredar, agen Kessie, Jorge Atangana, serta-merta menepis kabar miring tersebut. Atangana menegaskan bahwa Kessie sendiri yang memutuskan memilih bergabung dengan Barcelona dan jelas ia akan berusaha keras memperjuangkan tempatnya di skuad raksasa Katalan tersebut. Barcelona siap tikung Manchester United dalam perburuan Cody Gakpo. Presiden Barcelona Joan Laporta sebelumnya mengisyaratkan bahwa klubnya akan belanja pemain baru pada bursa transfer pemain Januari 2023 nanti. Hal tersebut dilakukan karena skuad yang ada sekarang belum sesuai keinginan Xavi. Barcelona dikabarkan ikut menemani Manchester United dalam perburuan penyerang PSV Eindhoven, Cody Gakpo. Barca ingin merekrut Gakpo sebagai pengganti Ferran Torres. Barcelona disebut ingin melepas Torres pada Januari 2023 nanti sebab mereka tak puas dengan penampilannya sejauh ini sejak diangkut dari Manchester City pada awal tahun 2022 ini. Catat clean sheet Erik ten Hag, puji performa David De Gea. Erik ten Hag memberikan pujian bagi penampilan apik De Gea pada laga kontra West Ham United. Pada laga tersebut, De Gea melakukan beberapa penyelamatan dan membantu timnya mencatatkan clean sheet. Meski demikian, sang manajer juga memuji kontribusi pemain MU lainnya. Saya puas melihat penampilan David De Gea. Pada hari ini, dia menunjukkan penampilan luar biasa dengan beberapa penyelamatan yang dia lakukan. Meski demikian, Anda juga harus melihat bagaimana kami bekerja sama melindungi kotak penalti dan saling memberikan dukungan, ujar Ten Hag. Cuek dengan kritik Guardiola, Kevin De Bruyne pede masih bisa lebih baik. Pep Guardiola sempat mengkritik Kevin De Bruyne saat Manchester City menang 3-1 atas Brighton and Hove Albion pada 22 Oktober 2022 lalu. Pep Guardiola mengatakan penampilan Kevin De Bruyne tidak sebagus biasanya pada pertandingan itu meski mencetak 1 gol dalam laga di Stadion Etihad tersebut. Ia pun memastikan omongan Pep Guardiola itu tidak merusak hubungannya dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Saya tidak tahu soal opini Guardiola itu, saya hanya bermain sebaik mungkin. Manchester City memainkan banyak pertandingan dengan jadwal yang padat, kata De Bruyne. Alexander-Arnold yakin jeda Piala Dunia akan bantu Liverpool. Trent Alexander-Arnold mengakui istirahat pertengahan musim untuk Piala Dunia akan menjadi waktu yang tepat untuk Liverpool. The Reds sangat berantakan setelah kekalahan dari Leeds. Sekarang hanya ada 4 pertandingan sampai musim domestik berhenti selama 6 minggu. Alexander-Arnold yang telah menjadi pusat dari banyak kritik yang diterima musim ini mengakui tanggung jawabnya sekarang adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin sebelum The Reds berkumpul kembali setelah Natal. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!